Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Hening. Itulah satu-satunya kata yang bisa menggambarkan rumah besar di kawasan elit Jakarta Selatan ini pada pukul 2 pagi. Di luar, hujan gerimis baru saja berhenti, menyisakan aroma petrikor yang samar-samar tercium dari celah jendela kamar. Kanaya menatap langit-langit. Matanya kering namun menolak terpejam. Insomnia sudah menjadi temannya beberapa minggu terakhir. Seiring kabar kesehatan ibunya yang kian menurun di kampung. Di sebelahnya, Bima, suaminya, tidur pulas. Punggungnya menghadap Kanaya. Selimut tebal membungkus tubuhnya rapat-rapat. Dengkur halusnya terdengar teratur. Kontras dengan degup jantung Kanaya yang terasa gelisah. Kanaya meraih ponselnya di meja nakas. Mengecek notifikasi untuk kesekian kali. Tidak ada apa-apa. Hanya email-email kantor yang akan ia urus besok. Ia baru saja hendak meletakkan kembali ponselnya ketika layar itu tiba-tiba menyala. Bergetar hebat di atas permukaan kayu, memecah keheningan dengan brutal. Nama, Tante Rini, berkedip di layar. Tante Rini adalah adik ibunya. Jantung Kanaya serasa berhenti berdetak. Telepon pukul 2 pagi tidak pernah membawa kabar baik. Halo, Tan. Sapanya. Suaranya serak. Ia berusaha duduk. Tangan kirinya mencengkeram sprei. Terdengar isak tangis di seberang sana. Bukan sapaan. Hanya tangisan yang menyayat. Yang langsung meremas perut Kanaya hingga mulas. Naya. Suara Tante Rini bergetar hebat. Naya, yang sabar ya. Nak, ibumu. Ibumu sudah nggak ada. Waktu berhenti. Aroma petrikor lenyap. Suara dengkuran Bima menghilang. Yang ada hanya gaung kalimat itu di telinga Kanaya. Ibumu sudah nggak ada. Nggak, bisik Kanaya. Nggak mungkin. Tante bohong, kan? Kemarin sore aku telepon. Ibu masih bisa ketawa. Tadi jam 1:30. Naya. Serangan jantung. Tadi tante coba bangunkan. Tapi ibumu sudah. Tangis itu pecah lagi. Lebih keras. Kamu harus pulang. Nak. Kita urus ibumu. Ponsel itu meluncur dari genggaman Kanaya. Jatuh ke atas karpet tebal tanpa suara. Napasnya tercekat di tenggorokan. Ia membuka mulut. Tapi tidak ada suara yang keluar. Dingin. Tiba-tiba seluruh ruangan terasa sedingin es. Mas! Ia mengguncang tubuh Bima. Guncangannya lemah. Tangannya gemetar hebat. Mas Bima, bangun. Bangun. Mas. Bima menggeliat, berdecak kesal. Ada apa sih, Naya? Masih malam ini. Ia melirik jam di nakasnya. Ya ampun, jam 2. Besok aku ada rapat penting. Mas. Kanaya mencengkeram lengan suaminya. Air mata yang sejak tadi tertahan, kini tumpah ruah. Ibu, ibuku, Mas. Melihat air mata Kanaya, Bima akhirnya duduk, menguap lebar sambil mengucek matanya. Ibumu kenapa? Masuk rumah sakit lagi. Nada suaranya datar, lebih terdengar seperti keluhan daripada kekhawatiran. Ibu meninggal, ucap Kanaya, dan kata itu menghancurkan pertahanannya. Ia terisak hebat, tubuhnya terguncang. Ia butuh pelukan. Ia butuh suaminya mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja. Bima terdiam sejenak. Reaksinya aneh. Tidak ada keterkejutan. Hanya helaan napas panjang. Innalillahi. Serius kamu? Kanaya tidak bisa menjawab. Hanya tangisnya yang semakin kencang. Bima mengusap wajahnya. Ya sudahlah. Mungkin memang sudah waktunya. Ibumu kan memang sakit-sakitan. Kalimat itu begitu dingin dan pragmatis, menampar Kanaya lebih keras daripada berita kematian ibunya. Tangisnya berhenti sepersekian detik karena syok. Kita harus ke sana sekarang, Mas. Kita harus pulang, kata Kanaya sambil buru-buru menyibak selimut. Kakinya gemetaran mencari sandal. Sekarang. Bima melirik jam lagi. Nggak bisa, Naya. Kanaya membeku. Apa maksudmu nggak bisa? Naya, dengar.
Bima kini memakai nada bicaranya yang serius. Nada yang ia pakai saat bernegosiasi bisnis. Besok pagi jam 9 aku ada pitching final dengan investor dari Singapura. Ini proyek miliaran. Aku sudah siapkan ini 6 bulan. Aku nggak mungkin batalin. Kanaya menatap suaminya. Tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Ini ibuku. Bima. Ibuku meninggal. Ini bukan soal batalin janji makan siang. Aku tahu. Bentak Bima pelan. Tidak mau suaranya terdengar keluar kamar. Tapi ini juga menyangkut masa depan kita. Kamu pergi saja dulu. Ya? Kamu pesan tiket pesawat paling pagi. Biar nanti aku pesan taksi online buat kamu ke bandara. Kamu mau aku pergi sendirian? Suara Kanaya bergetar. Kini bukan hanya karena duka, tapi karena amarah yang mulai merayap. Cuma sampai besok siang. Sayang. Aku janji. Bujuk Bima. Suaranya melembut. Seolah sedang membujuk anak kecil. Selesai rapat. Aku langsung terbang menyusul. Paling telat aku sampai sana sore hari. Sebelum pemakaman. Oke. Kanaya menatap pria yang telah dinikahinya selama 5 tahun itu. Pria yang berdiri di sampingnya saat ia membangun karirnya. Pria yang ia kira akan menjadi sandarannya. Malam ini, ia melihat orang asing. Rapatmu lebih penting dari ibuku. Bukan begitu. Naya, tolong realistis. Bima mulai frustrasi. Orang meninggal sudah nggak bisa diapa-apain. Tapi proyek ini, kalau lolos, hidup kita terjamin. Mamaku juga bisa. Bima berhenti. Sadar ia hampir salah bicara. Kanaya menangkapnya. Mama MU? Ini ada hubungannya sama Mama MU? Bukan. Maksudku sudahlah. Kamu ngerti, kan? Kamu kan juga wanita karir. Itu adalah paku terakhir di peti mati. Bima tidak hanya menolak menemaninya berduka. Ia menggunakan karir Kanaya sebagai senjata untuk membenarkan tindakannya. Kanaya berhenti menangis. Wajahnya mengeras. Rasa hancur di hatinya berganti menjadi kekosongan yang dingin. Firasat buruk itu, yang selama ini hanya bisikan samar setiap kali Bima lebih mementingkan ibunya, kini bergaung kencang di kepalanya. Oke, kata Kanaya. Suaranya datar. Bima tampak lega. Nah, gitu dong. Kamu pasti ngerti. Sekarang kamu siap-siap. Aku pesankan taksinya. Nggak perlu. Kanaya mengambil sendiri ponselnya, membuka aplikasi maskapai. Aku bisa pergi sendiri. Ia bangkit, mengambil koper kecil dari dalam lemari, dan mulai memasukkan pakaian hitam secara mekanis. Ia tidak lagi memandang Bima. Bima, merasa tugasnya selesai, kembali merebahkan diri dan menarik selimut. Aku usahakan besok siang ya. Kabari aja prosesinya. Gumam Bima, suaranya sudah mulai mengantuk. Kanaya tidak menjawab. Ia mengunci kopernya, meraih tas tangan, dan berjalan keluar kamar. Ia menuruni tangga rumah megah itu dalam diam. Di ruang tamu yang gelap, ia memesan taksi ke bandara. Sambil menunggu, ia duduk di sofa, menatap foto pernikahannya di dinding. 2 orang tersenyum bahagia. Tapi malam ini, wanita di foto itu telah mati, sama seperti ibunya. Ia berangkat sendirian di tengah malam, menembus sisa gerimis, dengan perasaan duka yang berlipat ganda. Duka karena kehilangan ibu, dan duka karena baru saja menyadari. Ia telah menikahi pria yang salah. Penerbangan paling pagi mendarat tepat saat fajar menyingsing. Kanaya berjalan menembus terminal bandara dalam keadaan linglung. Ia seperti robot yang bergerak tanpa jiwa. Ia tidak tidur sedetik pun. Wajahnya pucat, matanya bengkak dan merah. Namun air matanya sudah mengering di taksi dalam perjalanan ke bandara. Sepanjang perjalanan dari bandara ke rumah duka, rumah masa kecilnya, ia hanya menatap keluar jendela. Kota kelahirannya terasa asing. Ia tiba dalam waktu 1 jam. Suasana kontras langsung menyergapnya begitu ia melangkah keluar dari taksi. Rumah yang seharusnya senyap itu kini riuh. Tenda putih sudah terpasang di halaman. Bendera kuning berkibar di ujung gang. Aroma kamper dan air mawar menusuk hidungnya,
membuatnya mual. Naya! Ya Allah, Naya! Tante Rini, yang matanya sama bengkaknya dengan Kanaya, berlari dari dalam rumah dan langsung memeluknya erat. Pelukan hangat itu menghancurkan sisa ketegaran Kanaya. Ia menangis lagi, kali ini tangisan yang pilu, tangisan seorang anak perempuan yang kehilangan ibunya. Ibu, Tante, Ibu. Sabar, Nak. Ikhlaskan ibumu. Bisik Tante Rini, ikut terisak. Para pelayat lain, tetangga, dan kerabat jauh, menatap Kanaya dengan iba. Kanaya ditarik lembut masuk ke dalam rumah. Di ruang tengah, di atas dipan sederhana, terbaring sosok yang paling ia cintai di dunia, kini tertutup kain batik. Kanaya terduduk lemas di samping jenazah. Tangannya gemetar saat membuka kain penutup wajah ibunya. Wajah itu damai, tersenyum tipis, seolah hanya tidur. Tapi wajah itu dingin. Sedalam-dalamnya dingin. Ibu, Naya pulang, Bu. Bisiknya, mencium kening yang kaku itu. Maafin Naya, Bu. Naya nggak ada di sini. Ia duduk di sana, memegang tangan ibunya, pikirannya kosong. Waktu berlalu tanpa ia sadari. Orang-orang datang dan pergi, mengucapkan bela sungkawa, menepuk bahunya. Tapi Kanaya hanya fokus pada satu hal, ponsel di genggamannya. Ia terus-menerus mengeceknya. Pukul 8. Tidak ada panggilan. Hanya pesan reat di WhatsApp. Pukul 9. Rapat Bima seharusnya sudah dimulai. Pukul 10. Prosesi memandikan jenazah dimulai. Kanaya ikut serta. Tangannya gemetar saat menyiramkan air ke tubuh ibunya untuk terakhir kali. Sepupunya, Dinda, membantunya berdiri saat ia hampir limbung. Bima mana, Naya? Bisik Dinda hati-hati. Kanaya menelan ludah. Masih di jalan. Ada rapat penting. Jawabnya, kebohongan yang sama. Ia merasa kotor. Harus berbohong di saat-saat seperti ini. Pukul 11. Jenazah disalatkan di masjid terdekat. Kanaya, di saf perempuan, menatap keranda itu dengan tatapan kosong. Ia terus mengecek ponselnya. Masih tidak ada kabar. Ia mengirim pesan. Mas, ini mau ke pemakaman. Getaran ponsel di tangannya membuatnya terlonjak. Dengan harapan yang membuncah, ia membukanya. Bukan panggilan. Sebuah balasan WhatsApp. Dari Bima. Maaf, rapatnya alot. Investornya banyak tanya. Aku menyusul kalau sempat. Kamu urus saja dulu. Kalau sempat. Dua kata itu menusuk jantung Kanaya. Kalau sempat. Untuk pemakaman ibu mertuanya. Dunianya berputar. Amarah yang dingin, yang sempat ia rasakan di kamar semalam, kini kembali dengan kekuatan penuh, bercampur dengan rasa malu yang membakar. Ia mematikan ponselnya. Ia tidak mau berharap lagi. Prosesi menuju pemakaman umum dimulai. Kanaya berjalan di belakang keranda. Ia seharusnya tidak sendirian. Disinilah, di saat terberat dalam hidupnya, suaminya seharusnya berjalan di sampingnya, menggenggam tangannya, menjadi kekuatannya. Tapi ia sendirian. Ia melihat Tante Rini berjalan dipapah oleh suaminya. Ia melihat sepupu-sepupunya ditemani pasangan mereka. Ia, sang anak tunggal, berjalan seorang diri. Para pelayat berbisik. Kanaya bisa merasakannya. Tatapan mereka bukan hanya iba atas kehilangannya, tapi juga iba atas ketidakhadiran suaminya. Meluk. Rasa malu itu menjalari kulitnya, membuatnya ingin tenggelam ke dalam bumi. Di liang lahat, saat adzan dikumandangkan dan tanah mulai dilemparkan, Kanaya berdiri mematung. Klak. Suara cangkul pertama yang membentur papan. Klak, klak. Setiap gumpalan tanah yang jatuh terasa seperti tamparan. Ia menahan isak tangisnya sekuat tenaga. Bukan hanya isak tangis duka, tapi isak tangis kekecewaan. Bima tidak datang. Kanaya menatap sekeliling untuk terakhir kali. Tidak ada Bima. Dan tiba-tiba ia menyadari satu hal lagi. Ibu mertuanya juga tidak ada. Bahkan tidak ada karangan bunga dari keluarga Bima. Kesadaran itu menghantamnya. Ini bukan hanya Bima yang gila kerja.
Ini adalah penghinaan yang terencana. Mereka tidak peduli. Ibunya meninggal, dan mereka tidak peduli. Sedikit pun. Saat doa penutup dipanjatkan, Kanaya tidak lagi menangis. Matanya kering, menatap gundukan tanah merah yang masih basah. Kesedihannya belum hilang, tapi kini kesedihan itu ditemani oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang keras, dingin, dan tajam. Kekecewaan itu telah bermetamorfosis menjadi keputusan. Saat ia berjalan meninggalkan makam, ia tidak lagi berjalan seperti wanita yang hancur. Ia berjalan seperti wanita yang baru saja terbangun dari tidur panjang. Ia harus berduka. Ya, tapi ia harus berduka sendirian. Dan ia sadar, mungkin memang lebih baik begini. Ia menyalakan ponselnya. Tidak ada pesan baru. Tidak ada panggilan tak terjawab. Seolah-olah, bagi Bima, hari ini adalah hari biasa. Seolah-olah Kanaya tidak baru saja mengubur dunianya. Kanaya tidak tahu jam berapa ia akhirnya tiba kembali di Jakarta. Ia tidak menginap di rumah duka. Setelah tahlilan malam pertama selesai, ia memaksakan diri pamit pada Tantrini di tengah protes keluarga. "Aku harus pulang, Tante. Ada yang harus aku urus," katanya. Alasan yang terdengar hampa bahkan di telinganya sendiri. Ia mengambil penerbangan terakhir. Sepanjang perjalanan, ia duduk di dekat jendela, menatap kegelapan di luar, sama gelapnya dengan perasaannya. Ia tiba di rumah megah mereka lewat tengah malam. Rumah itu kosong, gelap. Bima tidak ada di sana. Tentu saja dia tidak ada. Kanaya bahkan tidak tahu apa yang ia harapkan. Sisa tenaganya habis hanya untuk menyeret koper kecilnya masuk. Ia tidak sanggup menaiki tangga menuju kamar tidur mereka. Kamar tidur yang ia bagi dengan Bima semalam terasa seperti tempat asing yang penuh pengkhianatan. Kanaya merebahkan dirinya di sofa ruang tamu, masih dalam balutan baju muslim hitam dan kerudung yang ia kenakan sejak pemakaman. Ia tidak menangis. Ia sudah kehabisan air mata. Yang tersisa hanyalah rasa lelah yang menusuk sampai ke tulang sumsum dan kekosongan yang menganga di dadanya. Ia terlelap dalam tidur yang gelisah dan penuh mimpi buruk. Hanya untuk terbangun beberapa jam kemudian saat adzan subuh berkumandang dari masjid di kejauhan. Pukul 7 pagi. Kanaya memaksa tubuhnya yang terasa remuk untuk bangkit. Ia mandi air panas lama sekali, membiarkan air itu menghapus jejak tanah kuburan dari tubuhnya, berharap air itu juga bisa menghapus rasa sakit di hatinya. Tapi rasa sakit itu tidak pergi. Ia mengenakan pakaian hitam lagi. Kaos oblong hitam polos dan celana panjang longgar. Rambutnya yang basah ia biarkan tergerai, meneteskan air ke bahunya. Ia berjalan ke dapur, seperti zombie. Tangannya gemetar saat mencoba menyalakan mesin pembuat kopi. Ia butuh kafein. Ia butuh sesuatu untuk membuatnya tetap berdiri tegak. Suara cangkir yang beradu dengan meja porselen adalah satu-satunya bunyi di rumah yang senyap itu. Lalu, pukul 7:30. Ia mendengar suara kunci diputar di pintu depan. Pintu terbuka. Bima masuk. Kontras itu begitu memuakan hingga membuat perut Kanaya mulas. Kanaya tampak seperti bayangan, pucat, mata bengkak, dan berbalut pakaian duka. Bima, sebaliknya, tampak segar bugar. Ia mengenakan setelan kantor terbaiknya, kemeja biru langit yang licin sempurna, dasi sutra bergaris, dan sepatu pantofel yang mengkilap. Aroma kolonnya yang mahal dan maskulin langsung memenuhi ruangan, mengusir aroma kopi yang baru diseduh Kanaya. Ia tampak seperti pria yang baru saja menaklukkan dunia. Ia sedang menelepon. Suaranya riang dan penuh percaya diri. "Iya, Ma. Tentu saja. Sudah kubilangkan. Mama tenang saja. Proyeknya lolos. Hahaha. Iya, investornya setuju semua. Ini besar. Ma. Besar. Soal itu pasti. Hari ini juga beres. Mama tinggal siapkan koper saja. Oke. Ma. Love you." Bima menutup teleponnya dan memasukkan ponsel ke saku celananya. Ia berbalik dan akhirnya melihat Kanaya yang berdiri mematung di dekat meja dapur. "Oh, kamu sudah pulang," katanya. Nada bicaranya datar. Biasa saja. Seolah ia baru saja melihat Kanaya pulang dari supermarket,
bukan dari pemakaman ibunya. Tidak ada. Bagaimana pemakamannya? Tidak ada. Aku turut berduka cita. Tidak ada. Maaf, aku tidak di sana. Kanaya hanya menatapnya. Tenggorokannya tercekat. Bima melepas jasnya, menggantungkannya dengan rapi di sandaran kursi makan. Ia melonggarkan dasinya dan berjalan ke kulkas, mengambil sebotol air dingin. Gila, katanya sambil meneguk air. Rapatnya sukses besar. Benar-benar game changer. Naya, kamu tahu, investor Singapura itu tadinya alot banget, tapi presentasiku. Ia terus berbicara, mengoceh tentang betapa briliannya dia, betapa terkesannya para investor, betapa masa depan mereka akan cerah. Kanaya menatap kopi hitam di cangkirnya. Uapnya menari-nari. Jadi, aku benar-benar butuh perayaan setelah ini. Stresnya luar biasa. Lanjut Bima. Ibuku dikubur kemarin. Sela Kanaya. Suaranya serak. Nyaris tak terdengar. Tapi di ruangan yang hening itu, suaranya terdengar seperti sebuah tamparan. Bima berhenti bicara. Ia menghela napas. Sedikit kesal karena momentum kemenangannya terinterupsi. Iya, Naya, aku tahu. Astaga, aku turut berduka cita, oke? Katanya dengan nada tidak tulus. Tapi hidup kan harus terus berjalan. Kamu nggak bisa terus-terusan sedih begitu. Lagi pula, ibumu kan memang sudah lama sakit. Kanaya mengangkat wajahnya. Matanya yang sembab kini menatap lurus ke mata suaminya. Tidak ada air mata. Hanya api dingin di sana. Bima, entah karena tidak peka atau memang tidak peduli, salah mengartikan kebisuan Kanaya. Ia menarik kursi di meja makan dan duduk menghadap Kanaya, mencondongkan tubuhnya ke depan seolah ingin membicarakan sesuatu yang penting. Nah, dengar, katanya, suaranya kini lebih pelan, tapi penuh semangat konspirasi. Aku punya kabar baik lagi. Ini untuk Mama. Kanaya membeku. Mama, tentu saja. Mama stres berat nungguin hasil pitchingku ini. Beliau kan ikut mendoakan terus. Kata Bima. Jadi, aku sudah janji sama beliau. Kalau proyek ini lolos, aku akan kasih hadiah liburan mewah. Beliau deserve mendapatkannya. Bibir Kanaya bergetar. Ia ingin berteriak, tapi tidak ada suara yang bisa keluar. Beliau sudah lama sekali ingin ke Paris. Lanjut Bima, matanya berbinar. Dan aku sudah cek paket tur VIP-nya. Semua sudah siap. Mereka berangkat minggu depan. Kanaya hanya menunggu. Ia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Bima tersenyum lebar. Senyum yang sama saat ia memenangkan tender besar. Sayang, katanya, seolah itu adalah hal paling wajar di dunia. Mama mau liburan ke Paris minggu depan. Beliau stres akhir-akhir ini. Aku butuh 50 juta hari ini untuk DP paket turnya. Hening. Suara detak jam di dinding terdengar memekakan telinga. Bima menatapnya penuh harap. Jadi, bisa ya? Kamu transfer ke rekeningku seperti biasa. Aku tunggu sebelum aku berangkat ke kantor. Mama sudah nggak sabar. Tanah kuburan ibunya bahkan belum kering. Ia tidak datang ke pemakaman. Dan pagi ini, dia minta uang 50 juta. Untuk liburan ibunya. Kanaya merasakan sesuatu putus di dalam dirinya. Sesuatu yang telah menahannya selama ini. Tali terakhir yang mengikatnya pada pria di depannya ini baru saja putus, terburai, dan hancur menjadi debu. Hening yang menyusul permintaan Bima terasa lebih berat daripada heningnya rumah duka. Detak jam di dinding terdengar seperti palu yang diketuk perlahan. Kanaya tidak bergerak. Ia hanya menatap Bima. Pria itu masih tersenyum. Senyum percaya diri seorang penjual ulung yang menunggu kliennya menandatangani kontrak. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa ia baru saja meledakkan bom nuklir di atas sisa-sisa pernikahan mereka. Jadi, gimana, Naya? Bima mendesak pelan. Senyumnya sedikit luntur. Berubah menjadi tidak sabar. Aku harus segera ke kantor. Bisa, kan? Cuma 50 juta. Nanti aku ganti kalau proyeknya sudah cair termin pertama. Kanaya meletakkan cangkir kopinya yang sudah mendingin ke atas meja.
Bunyi porselen yang beradu dengan meja marmer itu terdengar tajam. Tidak, kata Kanaya. Suaranya pelan, serak, tapi begitu tegas hingga Bima tertegun. Apa? Bima tertawa kecil, tawa gugup. Apa maksudmu? Tidak? Naya, jangan bercanda. Ini untuk Mama. Mama sudah menunggu kabar. Aku bilang, tidak. Ulang Kanaya. Ia mengangkat wajahnya. Matanya yang sembab kini tidak lagi memancarkan kesedihan. Yang ada hanya kekosongan yang dingin. Api amarahnya telah membakar habis air matanya. Bima mulai kesal. Ia berdiri, merapikan dasinya. Dengar, Naya, aku tahu kamu sedang berduka. Tapi jangan bawa-bawa emosi ke masalah ini. Aku tahu kamu punya uangnya. Kamu baru dapat bonus besar bulan lalu. Kan? Aku ini suamimu. Wajar aku minta. Wajar. Kanaya tertawa. Tawa itu terdengar kering dan menakutkan, membuat bulu kuduk Bima berdiri. Wajar, katamu. Kanaya berdiri dari kursinya. Ia tidak berteriak. Ia tidak membanting barang. Ia hanya berjalan perlahan, mengitari meja makan, dan berdiri di dekat jendela, membelakangi Bima. Aku baru saja mengubur ibuku. Bima. Kita sudah bahas ini. Potong Bima, frustrasi. Aku sudah bilang aku turut berduka cita. Tidak. Suara Kanaya naik 1 oktav. Cukup untuk membuat Bima terdiam. Kita belum membahas apa-apa. Kamu tidak membahas apa-apa. Kamu tidak ada di sana saat aku butuh. Kamu tidak ada di sana saat aku memandikan jenazahnya. Kamu tidak ada di sana saat tubuhnya dimasukkan ke liang lahat. Ia berbalik, menatap Bima dengan tatapan yang belum pernah Bima lihat seumur hidupnya. Kamu tidak menelepon. Kamu tidak mengirim satu pesan pun untuk bertanya, bagaimana keadaanmu? Kamu bahkan tidak mengirim satu karangan bunga murahan pun sebagai tanda hormat. Jaga bicaramu, Naya. Bentak Bima, merasa tersudut. Aku belum selesai, desis Kanaya. Dan pagi ini, setelah tanah di makam ibuku bahkan belum kering. Setelah aku pulang sendirian ke rumah yang kosong ini. Kamu, suamiku, berdiri di depanku dengan setelan kantormu yang rapi, dengan aroma kolon pestamu, dan kamu. Kanaya mengambil jeda. Suaranya bergetar karena amarah yang ditahan. Kamu minta uang 50 juta untuk membiayai liburan mewah ibumu ke Paris. Karena dia stres. Bima terdiam. Wajahnya pucat. Kamu tahu apa yang lucu, Bima? Lanjut Kanaya. Suaranya kembali dingin. Kamu membanggakan. Proyek miliaran. Milikmu itu seolah kamu meraihnya sendiri. Memang. Sergah Bima. Itu hasil kerja kerasku. Kerja kerasmu. Kanaya tersenyum sinis. Modal awal 500 juta untuk mendirikan startup kamu itu. Kamu dapat dari mana? Bima membeku. Kamu lupa. Tanya Kanaya. Kamu lupa saat kamu datang padaku 3 tahun lalu. Memohon-mohon pinjam uang? Kamu bilang itu. Uang kita. Kamu bilang itu. Investasi masa depan kita. Itu memang uang kita. Bukan, teriak Kanaya. Akhirnya kehilangan kendali untuk sesaat. Itu uangku. Itu uang bonusku yang kukumpulkan selama 5 tahun. Uang yang seharusnya kupakai untuk merenovasi rumah ibuku. Uang yang seharusnya kupakai untuk biaya pengobatannya. Tapi aku memberikannya padamu. Karena aku bodoh. Karena aku percaya padamu. Mata Bima membelalak syok. Tapi Kanaya belum selesai. Ia sudah menahan ini terlalu lama. Rumah ini, ia menggerakkan tangannya, menunjuk kemewahan di sekeliling mereka. Cicilan KPR-nya 30 juta sebulan. Atas nama siapa? Atas namaku. Siapa yang bayar? Aku. Gaji dari perusahaan rintisanmu itu bahkan tidak cukup untuk membayar tagihan listrik dan internet di rumah ini. Naya. Bima mundur selangkah. Tampak panik. Mobil BMW seri 5 yang kamu pakai pamer ke investor itu. Lanjut Kanaya tanpa ampun.
Siapa yang membayar cicilan leasingnya setiap bulan? Aku. Perusahaanmu belum menghasilkan laba sepeser pun. Bima, kamu hidup dari uangku. Kamu hitung-hitungan sama suami sendiri. Suara Bima bergetar. Kini bukan lagi karena marah, tapi karena takut. Dan ibumu. Kanaya melangkah maju. Ibumu yang terhormat. Kartu kredit platinum yang beliau gesek setiap minggu di butik-butik mewah itu kartu tambahan dari rekeningku. Tagihannya, Bima, semua masuk ke emailku. Bima terduduk lemas di kursi. Pria arogan yang tadi pagi merayakan kemenangannya telah lenyap. Digantikan oleh pria pucat pasi yang baru saja disadarkan dari ilusi yang ia ciptakan sendiri. Ia tidak pernah menyangka Kanaya akan mengungkit ini. Ia kira Kanaya terlalu cinta, terlalu bodoh, atau terlalu sibuk untuk menyadarinya. Aku tidak pernah hitung-hitungan, kata Kanaya. Suaranya kembali tenang, tapi mematikan. Aku pikir itu pernikahan. Aku pikir kita adalah tim. Aku pikir istri mendukung suami itu wajar. Tapi aku salah. Ia berjalan mengambil tas tangannya di sofa. Suamiku membiarkanku mengubur ibuku sendirian. Suamiku tidak menghormati duka keluargaku. Dan suamiku, pagi ini, ternyata hanya seorang benalu yang menuntut haknya pada inangnya. Bima menatapnya ngeri. Naya, kamu stres. Kamu lagi berduka. Jangan bicara sembarangan. Kanaya berhenti di depan Bima yang terduduk. Oh, aku sangat sadar, katanya. Dan soal uang 50 juta itu, kamu tidak akan mendapatkannya. Tidak hari ini. Tidak besok. Tidak selamanya. Kata-kata terakhir Kanaya menggantung di udara. Sedingin embun pagi. Tidak hari ini. Tidak besok. Tidak selamanya. Wajah Bima berubah dari pucat pasi menjadi merah padam karena marah. Ilusi kekuasaannya telah dihancurkan dalam hitungan menit. Kamu pikir kamu siapa? Hah? Desisnya. Mencoba meraih kembali harga dirinya. Kamu istriku. Uangmu adalah uangku. Kamu tidak bisa. Oh, aku bisa. Kanaya mengabaikan Bima yang mulai mengomel. Ia berjalan ke ruang kerja kecil di sudut ruang tamu, mengambil laptopnya, dan kembali ke meja makan. Ia membukanya, dan suara boting laptop itu terdengar seperti lonceng kematian bagi Bima. Apa yang kamu lakukan? Tuntut Bima, suaranya naik. Naya, aku sedang bicara padamu. Kanaya tidak menjawab. Jari-jarinya menari di atas keyboard. Ia membuka situs internet bankingnya. Matanya dengan cepat memindai deretan angka. Naya. Bima menggebrak meja. Cangkir kopi Kanaya yang sudah dingin terguncang. Isinya tumpah sedikit. Kanaya bahkan tidak bergeming. Ia hanya mengangkat matanya dari layar. Menatap Bima dengan pandangan muak. Duduk. Perintahnya. Sesuatu dalam suaranya. Otoritas yang mutlak dan dingin. Membuat Bima, untuk pertama kalinya, patuh. Ia duduk kembali. Napasnya terengah-engah karena marah dan bingung. Kita lihat, kata Kanaya, lebih pada dirinya sendiri. Pertama. Klik. Ia masuk ke menu manajemen kartu kredit. Di sana, di bawah kartu utamanya, ada kartu tambahan. Kartu platinum dengan nama, Ibu Sinta Armila. Ibu Bima. Tagihan bulan ini saja sudah 15 juta. Gumam Kanaya. Perawatan spa, tas baru, makan malam di restoran fine dining. Klik. Ia menekan tombol, blokir kartu. Alasannya, hilang dicuri. Ia tersenyum getir. Tidak, ini lebih buruk dari dicuri. Ini perampokan yang disetujui. Notifikasi instan muncul di layar dan emailnya. Kartu telah diblokir permanen. Apa yang kamu lakukan? Pekik Bima, menyadari apa yang baru saja terjadi. Mama akan malu kalau kartunya ditolak. Seharusnya dia malu sejak awal, balas Kanaya datar. Selanjutnya, ia membuka rekening tabungan, bersama mereka. Rekening gaji Kanaya, yang digunakan untuk membayar semua tagihan. Saldo yang tersisa setelah bonusnya masuk masih sangat besar.
Dengan beberapa kali klik, ia memindahkan 90% isinya ke rekening investasi pribadinya. Rekening terpisah yang ia buka atas saran ibunya sejak lama, yang tidak pernah diketahui Bima. Naya, hentikan. Itu uang kita. Bima mencoba berdiri, tapi Kanaya mengangkat tangannya. Duduk. Bima. Atau aku akan memanggil satpam. Bima kembali terduduk. Gemetar. Ia seperti penjudi yang melihat semua chipnya diambil bandar. Terakhir. Kanaya mengangkat ponselnya. Ia mengabaikan 10 panggilan tak terjawab dari nomor Mama, yang kini pasti sudah panik. Jari Kanaya mencari sebuah nomor. Ia menekan tombol loudspeaker. Selamat pagi, Mandiri Finance. Dengan Rian. Ada yang bisa dibantu? Selamat pagi. Saya Kanaya, pemegang kontrak leasing untuk mobil BMW seri 5 dengan nomor polisi B1 BMA. Mata Bima terbelalak ngeri. Naijen. Bisiknya, penuh permohonan. Saya ingin menginformasikan bahwa saya tidak akan melanjutkan pembayaran cicilan untuk unit tersebut, efektif hari ini. Baik, Ibu. Tapi boleh kami tahu alasannya? Ibu sudah berjalan 2 tahun. Sisa 1 tahun lagi. Saya tidak lagi membutuhkan unitnya, kata Kanaya. Suaranya tenang. Silakan ambil unitnya di alamat saya. Kuncinya akan saya titipkan pada satpam komplek. Atas nama Bima Prayoga. Dia tidak lagi berhak menggunakannya. Naya, kamu gila. Ini mobilku. Reputasiku. Bima menjerit. Suaranya pecah. Kanaya menutup teleponnya. Ia menatap suaminya. Pria yang tadinya tampak begitu gagah dan sukses, kini terlihat kecil dan menyedihkan. Reputasimu. Kanaya tertawa pelan. Reputasimu dibangun di atas uangku, Bima. Dan hari ini, bannya tutup. Ia menutup laptopnya. Aku akan menuntutmu. Ini harta gono gini. Ancam Bima, mencoba mencari pegangan. Silakan, kata Kanaya sambil berdiri. Rumah ini, aku beli dengan uang warisan ayahku, 6 bulan sebelum kita menikah. Semua ada di perjanjian pranikah kita yang sepertinya lupa kamu baca detailnya. Bima ternganga. Ia ingat menandatangani sesuatu, tapi ia terlalu sibuk memikirkan pesta pernikahan mewah, yang juga dibayar Kanaya, untuk peduli pada detailnya. Modal perusahaanmu? Itu pinjaman. Dan aku punya surat perjanjiannya. Dengan bunga yang belum pernah kamu bayar sepeser pun. Kanaya berjalan ke pintu depan. Ia membukanya lebar-lebar. Udara pagi Jakarta yang hangat berembus masuk, membawa suara aktivitas komplek perumahan yang mulai hidup. Bima menatapnya. Tidak percaya. Kamu bilang kamu ada rapat penting, kata Kanaya. Suaranya tidak lagi marah. Hanya lelah. Sangat lelah. Silakan berangkat. Kejar. Proyek miliaran. Milikmu itu. Kamu mengusirku. Suara Bima bergetar. Aku mengusir Benalu. Ralat Kanaya. Pergilah, Bima. Ambil jasmu, tas kerjamu, dan keluar dari rumahku. Barang-barangku, pakaianku. Aku akan menyumbangkannya ke panti asuhan, kata Kanaya. Anggap saja amal pertama dalam hidupmu. Bima benar-benar hancur. Ia tidak punya apa-apa. Kartu kreditnya adalah kartu tambahan dari Kanaya. Rekeningnya sendiri saldonya 0. Mobilnya akan ditarik. Bahkan rumah ibunya dicicil oleh Kanaya. Ia menatap Kanaya, mencari sisa cinta, sisa keraguan, sisa belas kasihan di mata wanita itu. Ia tidak menemukan apa-apa. Hanya baja. Dengan tangan gemetar, Bima mengambil jasnya yang tergantung di kursi. Ia menyambar tas kerjanya. Pria yang setengah jam lalu merasa seperti raja dunia, kini berjalan keluar dari istananya seperti pengemis. Ia berhenti di ambang pintu, menatap Kanaya untuk terakhir kalinya. Kamu akan menyesali ini, Kanaya. Kamu akan sendirian dan menyesal. Kanaya menatap lurus ke matanya. Aku sudah menyesal, Bima. Aku menyesal telah membuang 5 tahun hidupku untuk pria sepertimu.
Sekarang, keluar. Bima melangkah keluar dari pintu. Klak. Kanaya menutup pintu dan menguncinya. Suara kunci itu terdengar begitu final di rumah yang mendadak senyap. Ia bersandar di pintu kayu yang kokoh itu. Kakinya terasa lemas. Adrenalin yang tadi memompanya kini surut. Ia melorot ke lantai, duduk di ubin marmer yang dingin. Rumah itu besar. Dan sekarang kosong. Ia sendirian. Ibunya telah tiada. Suaminya telah pergi. Kanaya menundukkan kepalanya, memeluk lututnya. Dan untuk pertama kalinya pagi itu, ia menangis. Bukan tangisan amarah atau kekecewaan. Ini adalah tangisan duka yang murni. Tangisan untuk ibunya. Tangisan untuk dirinya sendiri yang telah hilang. Dan di tengah isak tangisnya, ia merasakan kelegaan. Beban yang selama ini ia pikul, beban untuk membahagiakan semua orang, telah terangkat. Ia menangis lama sekali. Tapi saat ia akhirnya mengangkat kepalanya, matanya tidak lagi bengkak karena kesedihan. Matanya jernih. Kanaya tidak tahu sudah berapa lama ia duduk bersandar di pintu, meringkuk di lantai marmer yang dingin. Isak tangisnya akhirnya mereda, menyisakan jejak basah di pipinya dan rasa perih di matanya. Rumah itu terasa begitu besar, begitu kosong. Keheningan yang ada sekarang berbeda. Ini bukan keheningan canggung saat Bima sibuk dengan ponselnya, mengabaikannya. Ini bukan keheningan semu saat mereka duduk di meja makan yang sama tanpa bicara. Ini adalah keheningan yang murni. Keheningan yang menandakan sebuah akhir. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan paru-parunya terisi penuh untuk pertama kalinya setelah berhari-hari. Beban di pundaknya benar-benar terangkat. Lalu, ponselnya yang tergeletak di meja kopi mulai bergetar hebat. Lagi dan lagi. Tanpa henti. Kanaya bangkit. Kakinya masih sedikit gemetar. Ia berjalan ke meja dan melihat layarnya. Panggilan tak terjawab, 28. Mama panggilan tak terjawab, 15. Bima. Layar itu terus menyala. Diselingi notifikasi pesan yang masuk bertubi-tubi. Ia membuka pesan dari Bima terlebih dahulu. Bima. Naya. Angkat teleponnya. Kamu nggak serius kan soal mobil? Bima. Naya. Jangan gila. Mereka beneran telepon aku. Kamu mau jatuhkan reputasiku? Bima. Oke. Aku minta maaf. Aku salah. Aku hilaf. Tapi jangan begini caranya. Bima. Mama histeris. Naya. Kartunya ditolak di salon. Kamu keterlaluan. Bima. Naya. Angkat atau aku dobrak pintunya. Kanaya tersenyum sinis. Dobrak? Dia bahkan tidak punya ongkos taksi untuk kembali ke rumah ini. Kemudian, ia membuka pesan dari Mama. Mama. Kanaya. Kenapa kartu Mama ditolak? Kamu bikin Mama malu di depan teman-teman Mama. Mama. Pelayannya bilang kartunya diblokir. Kamu sengaja ya? Mama. Bima telepon Mama nangis-nangis. Kamu usir dia? Kamu usir anak Mama satu-satunya? Mama. Dasar istri durhaka. Nggak tahu diri. Kamu pikir kamu siapa? Kamu itu bisa kaya sekarang juga karena Bima. Mama. Awas kamu ya. Mama akan datang ke sana dan kasih kamu perhitungan. Kanaya membaca setiap kata makian itu dengan tenang. Anehnya, itu tidak menyakitinya lagi. Dulu, kata-kata itu akan membuatnya menangis berhari-hari, membuatnya merasa bersalah dan tidak berharga. Sekarang, kata-kata itu terasa hampa. Seperti lolongan anjing di kejauhan. Ia tidak membalas satu pesan pun. Tangannya bergerak dengan mantap. Ia membuka kontak Bima. Tombol, blokir kontak, ia tekan. Ia membuka kontak, Mama. Tombol, blokir kontak, ia tekan. Ponselnya langsung senyap. Kedamaian itu hanya bertahan sesaat. Bel pintu berbunyi. Jantung Kanaya berdebar kencang. Apa mungkin ibu mertuanya nekat datang naik taksi? Atau Bima meminjam uang dari seseorang? Ia berjalan ke interkom video di dekat pintu. Di layar, ia tidak melihat Bima atau Ibu Sinta.
Yang ia lihat adalah dua pria berseragam biru tua berdiri di samping truk derek besar yang terparkir di depan gerbangnya. Mandiri Finance. Mereka cepat sekali, pikir Kanaya. Ia menarik napas panjang. Ini adalah langkah pertama. Konsekuensi nyata dari tindakannya. Ia merapikan rambutnya yang kusut dan membuka pintu. Permisi, selamat pagi. Dengan Ibu Kanaya? Sapa salah satu pria itu. Sopan tapi tegas. Iya, saya sendiri, jawab Kanaya. Suaranya tenang, membuat kedua pria itu sedikit kaget. Mereka mungkin mengharapkan drama, tangisan, atau penolakan. Kami dari Mandiri Finance, Ibu. Ini surat tugas kami. Kedatangan kami terkait penarikan unit BMW seri 5 dengan nomor polisi B1BMA, atas nama saya. Potong Kanaya. Saya yang menelepon tadi. Kuncinya sudah saya siapkan. Kanaya berbalik, masuk ke dalam rumah, mengambil kunci mobil dan gantungan kunci mewah yang pernah ia berikan sebagai hadiah ulang tahun Bima. Ia kembali ke pintu dan menyerahkannya kepada petugas itu. Ini kuncinya. Surat-surat kendaraan lengkap ada di dalam dashboard. Katanya. Petugas itu tampak tertegun sejenak. Bertukar pandang dengan rekannya. Ini mungkin penarikan unit termudah dalam karir mereka. Baik, Ibu. Terima kasih atas kerjasamanya. Mohon tanda tangan di sini sebagai bukti serah terima unit. Kanaya menandatangani berkas itu tanpa ragu. Ia tidak menutup pintu. Ia berdiri di ambang pintu, bersandar di kusen, menyaksikan kedua petugas itu dengan efisien memasang alat derek ke mobil yang selama ini menjadi kebanggaan Bima. Mobil yang Bima pakai untuk pamer ke teman-temannya. Mobil yang Bima pakai untuk menjemput wanita lain. Kanaya yakin sekali. Suara mesin derek menderu, dan mobil itu ditarik perlahan keluar dari carportnya yang berlapis marmer. Aktivitas itu menarik perhatian tetangga. Beberapa asisten rumah tangga di seberang jalan mulai berbisik-bisik. Pak Udin, satpam komplek yang sedang berpatroli dengan sepedanya, berhenti dengan wajah bingung. Pagi, Bu Kanaya. Sapanya ragu. Itu mobilnya Bapak kenapa, Bu? Kanaya menatap Pak Udin. Selamat pagi, Pak. Sudah bukan mobilnya lagi. Sedang dikembalikan ke pemiliknya. Pak Udin tampak makin bingung, tapi tidak berani bertanya lebih lanjut. Pak Udin, panggil Kanaya. Suaranya tetap tenang tapi penuh wibawa. Minta tolong. Mulai hari ini, Bapak Bima Prayoga tidak lagi tinggal di rumah ini. Jadi, tolong jangan diizinkan masuk ke dalam komplek untuk alasan apapun, kecuali atas izin saya pribadi. Mata Pak Udin membelalak. Ini berita besar. Baik, Bu. Siap. Akan saya sampaikan ke semua penjaga. Terima kasih. Kata Kanaya. Truk derek itu mulai bergerak, membawa BMW itu pergi, meninggalkan jejak ban di jalanan aspal. Kanaya memandangnya sampai truk itu berbelok di ujung jalan dan menghilang. Rasanya seperti mencabut gigi yang sudah lama busuk. Sakit sesaat, tapi setelahnya, yang tersisa hanyalah kelegaan yang luar biasa. Ia menutup pintu rumahnya. Satu ikatan lagi telah putus. Rumah itu terasa lebih ringan. Kanaya berjalan kembali ke dapur. Ia membuang kopi dingin yang tadi tumpah. Ia mengambil cangkir baru, tapi kali ini ia tidak menyeduh kopi. Ia menyeduh teh chamomile hangat. Sesuatu yang menenangkan. Ia duduk di meja makan yang sama, di tempat Bima tadi pagi menuntut uang 50 juta. Ia sendirian. Ponselnya senyap. Di luar, hidup terus berjalan. Kanaya menyesap tehnya. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, ia merasa damai. Sekarang, ia bisa mulai berduka untuk ibunya dengan tenang. Bima Prayoga tidak pernah merasa semarah dan sehina ini seumur hidupnya. Diusir dari rumahnya sendiri? Oleh istrinya? Wanita yang seharusnya memujanya? Itu tidak masuk akal. Ia berdiri di pos satpam komplek. Di bawah tatapan kasihan Pak Udin dan tatapan ingin tahu para asisten rumah tangga yang pura-pura menyiram tanaman. Ia baru saja mencoba memesan taksi online premium, tapi aplikasinya menolak. Metode pembayaran gagal. Tentu saja.
Kartu debitnya terhubung ke rekening, bersama yang baru saja dikuras Kanaya. Dengan menahan malu, ia mengganti opsinya ke pembayaran tunai. Sialan, desisnya. Ia merogoh sakunya. Dompetnya berisi kartu-kartu yang kini tak berguna dan uang tunai, 3 lembar ratusan ribu. Cukup untuk ongkos, tapi sebuah penghinaan besar. Tujuannya satu, kantornya. Ia akan menelepon Kanaya dari sana. Ia akan menggunakan otoritasnya sebagai suami. Kanaya pasti hanya sedang ngambek karena duka. Nanti juga luluh. Sesampainya di gedung kantor startupnya, sebuah ruang kantor kecil di coworking space mewah yang juga dibayar Kanaya, ia membanting pintu, membuat stafnya yang hanya berjumlah 3 orang terkejut. Bima, kamu bukannya? Sapa Riri, adminnya, ragu-ragu. Kerja, bentak Bima. Ia masuk ke ruangan pribadinya dan membanting pintu. Ia meraih ponselnya. Nomor Kanaya tidak bisa dihubungi. Panggilan dialihkan. Dia berani blokir aku. Gumamnya, tidak percaya. Ponselnya berdering nyaring. Mama. Syukurlah. Ia perlu menenangkan ibunya dulu. Halo, Ma. Bima, kamu di mana? Suara di seberang terdengar histeris, melengking tinggi diiringi suara hairdryer. Kartu mama ditolak. Ditolak. Bima. Di depan semua orang. Bima memijat pelipisnya. Tenang. Ma. Mungkin cuma gangguan jaringan. Jangan suruh mama tenang. Mama malu. Manajernya bilang kartunya diblokir permanen. Ini pasti ulah istri gila kamu itu, kan? Mama bilang juga apa? Jangan nikahi perempuan model begitu. Nggak jelas bibit bebet bobotnya. Ma, udah. Potong Bima, jengkel. Bima urus. Mama pulang aja dulu. Pulang gimana? Mama mau bayar pakai apa? Kamu transfer mama uang sekarang. Mama mau perawatan. Mama stres. Iya. Bima membuka aplikasi m-bankingnya. Saldo di rekeningnya sendiri, Rp75.400. Gaji dari perusahaannya sendiri memang lelucon. Sial, desisnya. Ma, Bima lagi di kantor. Nanti Bima transfer. Mama pinjam uang teman mama dulu. Mama nggak mau tahu. Urus sekarang. Dan soal Paris, mama mau berangkat minggu depan. Pastikan 50 juta itu ada. Mama sudah bilang ke semua teman arisan mama. Klik. Telepon ditutup sepihak oleh ibunya. Napas Bima memburu. Situasi lebih serius dari yang ia kira. Ia harus mendapatkan uang. Ia membuka laptopnya. Email. Ia akan mengirim email ke Kanaya. Email resmi. Somasi. Tapi saat ia membuka inboxnya, ada beberapa email yang menarik perhatiannya. Dari Mandiri Finance no-reply@mandirifinance.co.id subjek. Pemberitahuan penarikan unit B1 BMA. Jantungnya berdebar. Ia membuka email itu. Di dalamnya ada salinan digital dari surat serah terima unit yang baru saja ditandatangani Kanaya. Lengkap dengan foto mobilnya yang sedang ditarik truk derek. Nggak mungkin. Telepon berdering. Nomor tak dikenal. Halo? Sentak Bima. Selamat pagi. Dengan Bapak Bima Prayoga? Kami dari Bank Mandiri, bagian KPR. Ada apa? Kami hanya ingin mengkonfirmasi, Pak. Kami menerima pengajuan pelunasan penuh untuk KPR rumah atas nama Ibu Sinta Armila di kawasan Bintaro. Apakah benar Bapak yang akan mengurusnya? Karena Ibu Kanaya yang menghubungi kami. Tapi beliau bilang akan diurus oleh. Apa? Bima berdiri. Pelunasan apa? Kanaya mau apa? Beliau menghentikan autodebit pembayaran cicilan, Pak. Dan menanyakan prosedur penjualan aset jika terjadi gagal bayar. Dunia Bima serasa runtuh. Rumah ibunya. Rumah yang dibanggakan ibunya sebagai hasil jerih payahnya. Memiliki anak seperti Bima. Ternyata cicilannya dibayar Kanaya. Dan Kanaya akan menghentikannya. Tidak, jangan lakukan apa-apa. Itu rumah saya.
Maaf, Pak. Secara hukum, cicilan ini atas nama Ibu Kanaya. Bima melempar ponselnya ke dinding. Ponsel itu hancur berkeping-keping. Ia terduduk di kursinya, mencengkeram rambutnya. Reputasinya, mobilnya, rumah ibunya, Paris, 50 juta. Semuanya hilang. Ia tidak punya apa-apa. Startup miliknya ini tidak menghasilkan uang. Investor yang ia banggakan hanya memberinya modal awal karena presentasinya yang meyakinkan. Presentasi yang materinya disiapkan Kanaya, di malam hari, setelah Kanaya selesai dengan pekerjaannya sendiri. Selama ini, ia hidup dalam ilusi. Ilusi bahwa ia adalah pengusaha sukses, suami yang hebat, anak yang berbakti. Kenyataannya, ia adalah parasit. Dan inangnya baru saja melepaskan diri. Panik. Panik yang murni dan dingin menjalari tulang punggungnya. Ini bukan lagi soal gengsi. Ini soal bertahan hidup. Riri. Ia berteriak, membuka pintu ruangannya. Riri berlari tergopoh-gopoh. Iya, Pak. Pesan saya tiket kereta ke Bandung. Sekarang. Bandung. Pak? Rapat mendadak. Jangan banyak tanya. Pesan. Pakai uang kamu dulu. Nanti saya ganti. Riri mengangguk kaku. Dan pinjam saya ponsel kamu. Saya perlu menelepon. Bima merebut ponsel Riri. Ia harus ke Bandung. Ia harus menemui Kanaya. Ia akan datang ke rumah duka. Ia akan bersimpuh. Ia akan menangis. Ia akan meminta maaf. Ia akan melakukan apapun untuk mendapatkan Kanaya kembali. Ia mencoba menelepon Kanaya dari nomor Riri. Tidak diangkat. Ia mengirim pesan. Bima, via HP Riri Naya. Sayang, tolong angkat. Aku minta maaf. Aku salah. Aku tahu aku keterlaluan. Aku hilaf. Sayang, tolong kasih aku kesempatan. Bima, aku lagi di jalan ke Bandung. Aku susul kamu ke sana ya. Kita bicara baik-baik. Aku akan temani kamu di sana. Aku janji. Pesan itu terkirim. Centang 2. Bima menunggu. 1 menit. 5 menit. Centang itu tetap abu-abu. Tidak biru. Kanaya bahkan tidak membacanya. Ia mencoba menelepon lagi. Kali ini, panggilannya langsung ditolak. Kanaya sudah memblokir nomor Riri juga. Bima membanting ponsel Riri ke meja. Sialan. Sialan! Sialan! Riri dan 2 staf lainnya menatap ngeri dari luar ruangan. CEO mereka yang karismatik itu kini terlihat seperti orang gila. Sementara itu, di sebuah rumah mewah di Bintaro, Ibu Sinta Armila sedang mondar-mandir di ruang tamunya yang berlantai marmer. Ia baru saja tiba di rumah setelah meminjam uang dengan memalukan dari teman arisannya untuk membayar salon. Telepon rumahnya berdering. Halo, Bima. Gimana? Maaf, Ibu. Ini kami dari agen travel. Kami ingin mengkonfirmasi bahwa permintaan refund tiket Ibu dan teman-teman ke Paris sudah kami proses. Dana akan dikembalikan 50% ke rekening Ibu Kanaya sesuai kebijakan. Apa? Dibatalkan. Saya nggak batalkan apa-apa. Ibu Sinta menjatuhkan gagang telepon. Paris, liburan impiannya. Hancur. Ia terduduk di sofa mewahnya. Matanya menatap kosong ke depan. Mereka benar-benar hancur. Perjalanan dari Jakarta ke Bandung terasa kabur. Kanaya tidak ingat banyak. Ia hanya ingat menyetir dalam diam, menembus kabut pagi di jalan tol, dengan alunan musik klasik lembut, musik kesukaan ibunya, mengisi kekosongan di mobilnya. Mobilnya yang sesungguhnya, yang ia beli dengan gajinya sendiri jauh sebelum ia mengenal Bima. Sekarang, ia berdiri di depan pintu rumah masa kecilnya. Rumah di kawasan Dago yang sejuk, yang kini terasa begitu sunyi. Kunci di tangannya terasa dingin. Klik. Ia membuka pintu. Aroma rumah itu langsung menyergapnya. Campuran wangi bunga melati dari taman, sedikit aroma kayu cendana dari lemari tua, dan wangi khas ibunya yang samar-samar masih tertinggal. Disinilah ia seharusnya berada sejak 2 hari lalu.
Adrenalin yang memompanya saat mengusir Bima dan mencabut semua fasilitasnya telah surut sepenuhnya. Yang tersisa hanyalah kekosongan yang menganga dan rasa lelah yang luar biasa. Dan di balik semua itu, duka yang sejak kemarin ia tahan, kini mendesak untuk keluar. Ia meletakkan tasnya begitu saja di lantai. Ia tidak menyalakan lampu. Cahaya matahari sore yang menembus jendela kaca besar sudah cukup. Ia berjalan ke dapur. Di meja makan kecil tempat ia dan ibunya biasa sarapan, semuanya masih rapi. Ada teko teh porselen favorit ibunya. Kanaya menyentuhnya. Dingin. Air matanya mulai menggenang. Ia teringat malam itu. Telepon dari rumah sakit. Ia ingat bagaimana ia panik mencari Bima. Dan Bima tidak ada. Ia ingat bagaimana ia menyetir sendirian ke Bandung, menangis sepanjang jalan, berharap semua itu bohong. Dan ia ingat saat ia tiba di rumah sakit, semuanya sudah terlambat. Ibunya telah pergi. Sendirian. Sama seperti Kanaya yang datang sendirian. Kini, Kanaya kembali sendirian di rumah ini. "Ma." Bisiknya ke ruangan yang kosong. Suaranya pecah. Inilah yang Bima rampas darinya. Bukan hanya uang. Bukan hanya martabat. Tapi juga kesempatan untuk berduka dengan tenang. Bima telah mencemari hari-hari terakhir ibunya dengan keegoisan dan pengkhianatannya. Rasa marah yang tadi pagi begitu membara, kini berubah menjadi kesedihan yang luruh. Kanaya berjalan ke kamar ibunya. Ia membuka pintu pelan-pelan, seolah takut membangunkan seseorang. Kamar itu rapi. Sprei masih terpasang kencang. Di atas meja rias, ada kacamata baca ibunya, tergeletak di samping sebuah buku yang sedang dibaca. Kanaya mengambil buku itu. Sebuah novel roman sejarah. Ada pembatas buku di halaman 112. Ibunya tidak akan pernah tahu bagaimana akhir cerita itu. Kanaya terduduk di tepi tempat tidur. Ia memeluk bantal yang masih samar-samar menyimpan aroma bedak ibunya. Dan disitulah, pertahanannya runtuh. Ia menangis. Bukan tangisan kemarahan seperti tadi pagi. Bukan tangisan frustrasi yang tertahan selama 5 tahun pernikahannya. Ini adalah tangisan seorang anak perempuan yang kehilangan ibunya. Tangisan duka yang murni, dalam, dan menyayat hati. Ia menangisi semua waktu yang hilang. Semua, nanti, Ma, yang ia ucapkan karena terlalu sibuk mengurus masalah Bima. Semua janji liburan berdua yang terus tertunda karena ibu mertuanya selalu menuntut lebih dulu. Ia menangis karena ibunya harus melihatnya tidak bahagia di tahun-gahun terakhirnya. Ia ingat tatapan sedih ibunya setiap kali Bima membatalkan janji makan malam keluarga. Atau setiap kali Kanaya terlihat lelah dan tertekan. "Maafin Naya. Ma. Maaf." Isaknya di keheningan kamar. Ia menangis lama sekali. Sampai matanya bengkak dan tenggorokannya sakit. Sampai tidak ada lagi air mata yang tersisa. Saat ia akhirnya tenang, hari sudah beranjak senja. Warna oranye lembut mewarnai langit Bandung. Ia bangkit, berjalan ke kamar mandi untuk membasuh wajahnya. Saat ia bercermin, yang menatap balik adalah bayangan dirinya yang pucat dan kacau. Tapi matanya terlihat berbeda. Lebih jernih. Ia kembali ke kamar ibunya. Ada sesuatu yang harus ia lakukan. Ia membuka lemari pakaian ibunya. Di tumpukan paling atas, ada sebuah kotak kayu berukir. Kotak peninggalan ayahnya. Kanaya menurunkannya dan membukanya. Di dalamnya bukan perhiasan. Hanya ada tumpukan surat, foto-foto lama, dan sebuah buku tabungan. Ia mengambil buku tabungan itu. Atas nama ibunya. Saldo terakhirnya hampir kosong. Lalu ia melihat sebuah amplop diselipkan di halaman belakang. Untuk Kanaya. Tangannya gemetar saat membukanya. Itu tulisan tangan ibunya yang rapi. "Naya, putriku sayang. Kalau kamu membaca ini, artinya Mama sudah tidak ada. Jangan sedih terlalu lama. Ya, Nak. Mama sudah bahagia. Mama sudah ketemu papamu. Sayang, Mama tahu kamu kuat. Jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Mama melihatmu memikul beban yang bukan milikmu. Mama melihatmu memberi terlalu banyak pada orang yang tidak pantas menerimanya.
Ingat pesan Mama. Kamu berhak bahagia, Naya. Kebahagiaanmu adalah prioritas utamamu. Jangan pernah biarkan siapapun, bahkan suamimu, merampas itu darimu. Harta bisa dicari, nak, tapi kedamaian hati, itu yang paling mahal. Uang di buku tabungan ini mungkin tidak seberapa. Mama pakai untuk renovasi panti asuhan kecil dekat rumah. Seperti yang dulu Papa inginkan. Mama tahu kamu tidak akan keberatan. Hiduplah untuk dirimu sendiri. Sayang, Mama akan selalu menjagamu dari sini. Cinta Mama selamanya. Kanaya memeluk surat itu di dadanya. Air mata mengalir lagi. Tapi kali ini bukan air mata duka. Ini air mata kelegaan. Ibunya tahu. Ibunya selalu tahu. Dan ibunya merestuinya. Makasih, Ma. Bisiknya. Semua keraguan yang mungkin masih tersisa di hatinya lenyap. Keputusannya tadi pagi sudah benar. Ia tidak hanya menyelamatkan dirinya sendiri. Ia menghormati pesan terakhir ibunya. Ia meletakkan surat itu kembali ke kotak. Ponselnya yang ada di dalam tas bergetar. Ia baru ingat ia belum mematikannya. Ia mengambilnya. Ada belasan pesan dari nomor tak dikenal. Naya, sayang, tolong angkat. Aku minta maaf. Aku lagi di jalan ke Bandung. Aku susul kamu ke sana ya. Bima. Dia pasti memakai ponsel orang lain. Kanaya menatap pesan itu tanpa emosi. Pria itu masih berpikir dia bisa datang ke sini? Ke rumah ini? Mengotori tempat suci ini dengan kehadirannya? Jemarinya dengan tenang memblokir nomor itu. Ia lalu berjalan ke teras belakang, menghadap taman kecil yang dulu dirawat ibunya. Udara Bandung yang dingin terasa segar di kulitnya. Bima boleh saja datang ke Bandung. Dia boleh mencari. Tapi dia tidak akan pernah menemukan Kanaya yang dulu. Wanita itu sudah mati. Terkubur bersama ilusi pernikahannya. Yang ada sekarang hanyalah Kanaya. Putri ibunya. Yang akhirnya bebas. Kanaya menghabiskan 2 hari berikutnya dalam ketenangan yang baru ia temukan. Ia membereskan barang-barang ibunya. Satu persatu. Setiap helai pakaian, setiap buku, setiap foto ia sentuh dengan penuh kenangan. Ia tidak lagi menangis terseduh-seduh. Kadang, air mata mengalir pelan saat ia menemukan foto masa kecilnya. Tapi itu adalah air mata rindu, bukan air mata kepedihan. Ia sudah menghubungi pengacara, Pak Santoso, seorang rekan lama almarhum ayahnya. Proses gugatan cerai dan pembagian harta Gonogini, yang sebenarnya tidak ada, karena semuanya milik Kanaya, sudah mulai diurus. Pak Santoso meyakinkannya bahwa posisinya sangat kuat. Pagi itu, di hari ketiga ia di Bandung, ia sedang berada di teras belakang, memangkas mawar putih kesayangan ibunya. Udara pagi itu segar, dan ia merasa damai. Lalu, kedamaian itu pecah. Naya, Kanaya, buka pintunya. Suara teriakan yang familiar itu terdengar dari depan rumah, diikuti gedoran keras di gerbang besinya. Kanaya membeku sesaat. Gunting tanaman masih di tangannya. Jadi, dia benar-benar nekat datang ke sini. Ke rumah ibunya. Kanaya, aku tahu kamu di dalam. Buka. Kita perlu bicara. Kanaya meletakkan gunting tanamannya. Ia menarik napas panjang, mengembuskannya perlahan. Jantungnya berdebar, tapi bukan karena takut. Itu adalah debaran sebelum perang yang ia tahu pasti akan ia menangkan. Ia berjalan santai melewati rumahnya, ke gerbang depan. Di sana, di balik jeruji besi, berdiri Bima. Pemandangan itu hampir membuatnya tertawa. Pria yang selalu tampil necis dengan kemeja bermerek dan rambut klimis itu kini tampak menyedihkan. Rambutnya acak-acakan, wajahnya tidak bercukur, dan kemeja yang ia pakai terlihat kusut seperti belum disetrika berhari-hari. Mata Bima memerah, tapi bukan karena duka. Itu mata orang yang panik dan kurang tidur. Naya, sayang, akhirnya kamu buka. Bima mencoba meraih tangan Kanaya lewat celah gerbang. Kanaya mundur selangkah, menjaga tangannya tetap di sisinya. Pergi, Bima. Suaranya tenang dan dingin. Reaksi itu membuat Bima terkejut.
Dia mungkin mengharapkan teriakan, tangisan, atau amukan. Tapi bukan keheningan beku ini. Sayang, dengerin aku dulu, katanya. Suaranya kini beralih ke nada memelas yang biasa ia gunakan. Aku minta maaf. Aku hilaf. Naya, aku salah besar. Aku nggak tahu apa yang aku pikirkan. Kamu tahu persis apa yang kamu pikirkan, balas Kanaya. Kamu memikirkan 50 juta. Kamu memikirkan Paris. Kamu memikirkan ibumu. Kamu tidak memikirkanku. Dan kamu jelas tidak memikirkan almarhumah ibuku. Enggak gitu, sayang. Bima mengguncang-guncang gerbang. Mama yang paksa aku. Dia terus menekanku. Aku stres. Aku panik. Dan soal pemakaman aku. Kamu apa, Bima? Tantang Kanaya. Terlalu sibuk menenangkan influencer simpananmu. Wajah Bima memucat. Kamu tahu. Aku tahu semuanya. Sudah lama. Aku hanya terlalu bodoh untuk mengakuinya. Bima sadar. Jalur memelas sudah gagal. Ia beralih ke taktik menyalahkan. Jadi ini balas dendam? Kamu hancurkan hidup aku cuma karena cemburu. Aku tidak menghancurkan hidupmu, Bima. Aku hanya berhenti membayari hidupmu. Kata-kata itu menampar Bima lebih keras dari tamparan fisik. Kamu keterlaluan, Naya. Nadanya mulai meninggi. Kamu blokir rekeningku. Kamu ambil mobilku. Kamu batalkan liburan Mama. Dan kamu mau jual rumah Mama. Kamu gila. Mama bisa kena serangan jantung. Kamu mau jadi pembunuh. Kanaya menatapnya lekat. Rumah itu cicilannya atas namaku. Uang yang membayarnya? Selama 5 tahun. Aku yang membiayai gaya hidup kalian berdua. Aku yang membiayai startup gagalmu. Aku yang membiayai arisan sosialita ibumu. Sementara ibuku sendiri. Suara Kanaya bergetar sejenak. Ibuku sendiri merenovasi panti asuhan dengan uang tabungannya yang tidak seberapa. Dan aku, anaknya, terlalu sibuk mengurus suamiku yang parasit. Parasit? Bima meraung. Aku suamimu. Dalam hukum. Dalam agama. Apa yang jadi milikmu, jadi milikku juga. Dulu. Kata Kanaya. Sekarang, pengacaraku sedang mengurus agar itu tidak berlaku lagi. Mata Bima melebar ngeri. Gugatan cerai. Ini nyata. Ini bukan sekadar ancaman. Enggak, Naijen. Wajah marahnya luruh, berganti kepanikan murni. Dia kembali memegang jeruji besi. Jangan, sayang, tolong, kasih aku kesempatan lagi. 1 kali lagi. Aku janji akan berubah. Aku akan putuskan dia. Aku akan cari kerja sungguhan. Aku akan pijat kaki kamu tiap malam. Apapun yang kamu mau. Dia mulai menangis. Tangisan putus asa seorang pria yang menyadari sumber uangnya telah kering selamanya. Tolong, Naya. Aku nggak punya apa-apa lagi. Aku bahkan nggak bisa bayar taksi ke sini. Aku naik travel. Aku nggak punya siapa-siapa lagi selain kamu. Itu adalah pemandangan yang menyedihkan. Tapi bagi Kanaya, itu sudah tidak mempan. Surat dari ibunya terngiang di telinganya. Kamu berhak bahagia, Naya. Sudah selesai, Bima? Tanya Kanaya. Bima mendongak. Air matanya masih mengalir. Apa? Kamu sudah selesai bicara? Karena aku sudah selesai mendengarkan. Bukan hanya hari ini, tapi selamanya. Naya, tolong. Pergi dari rumah ibuku, kata Kanaya. Suaranya tak terbantah. Jangan pernah tunjukkan wajahmu lagi di depanku, kecuali di pengadilan. Tapi aku mau kemana? Teriak Bima, panik. Kanaya menatapnya untuk terakhir kalinya. Pria yang pernah ia cintai. Pria yang ia kira adalah pelindungnya. Jujur, Bima, aku tidak peduli. Kanaya berbalik. Naya, jangan tinggalkan aku. Naya.
Bima menggedor gerbang lagi. Lebih keras. Kamu akan menyesal. Kamu akan kembali sama aku. Kamu nggak akan bisa hidup tanpa aku. Kanaya berhenti sejenak di depan pintu rumahnya. Tanpa berbalik, ia menjawab. Aku bisa hidup tanpamu, Bima. Pertanyaannya, apa kamu bisa hidup tanpa hartaku? Ia masuk ke dalam rumah. Ia mengunci pintu. Klik. Ia berjalan ke telepon rumah dan menekan nomor pos Satpam komplek. Selamat pagi, Pak Udinnya Dago. Ini Kanaya dari nomor 12. Ada pria tidak dikenal berteriak-teriak dan menggedor gerbang saya. Bisa tolong diamankan? Dari jendela, ia melihat dua satpam berlari tergopoh-gopoh. Mereka berusaha menarik Bima yang meronta-ronta. Para tetangga mulai keluar rumah, menyaksikan drama itu dengan penasaran. Bima, pria yang begitu menjaga reputasi dan gengsinya, kini diseret keluar dari kompleks seperti pencuri. Kanaya menutup tirai jendelanya. Selesai. Benar-benar selesai. Ia kembali ke teras belakang, mengambil gunting tanamannya, dan melanjutkan merawat mawar putih ibunya. 1 tahun kemudian, udara sore di Bandung terasa sejuk, membawa aroma tanah basah setelah hujan singkat. Di sebuah bangunan cerah di pinggir kota, tawa anak-anak terdengar riuh. Dindingnya dicat warna-warni, dan tamannya dipenuhi mainan. Di plang depan tertulis, Panti Asuhan Harapan Bunda. Kanaya sedang duduk di teras, dikelilingi 3 anak kecil yang berebut menunjukkan hasil gambar mereka. Tante Naya, lihat, ini gambar tante lagi siram bunga. Seru seorang gadis kecil berambut ikal. Kanaya tertawa. Tawa yang kini terdengar lepas dan ringan, tanpa beban. Bagus sekali, Rara. Tapi masa rambut tante warnanya hijau? Kan tante kayak peri. Kanaya tersenyum, mengusap kepala anak itu. Setahun telah berlalu sejak hari ia mengunci pintu, membiarkan Bima diseret oleh satpam. Setahun yang terasa seperti seumur hidup. Gugatan cerainya berjalan lancar. Dengan bukti-bukti yang ia kumpulkan, transfer bank selama 5 tahun, rekaman CCTV di apartemen Bima, kesaksian dari dealer mobil, hingga percakapan dengan agen travel, Bima tidak bisa berkutik. Pak Santoso, pengacara ayahnya, memastikan prosesnya berjalan cepat. Bima tidak mendapatkan sepeser pun. Rumah mewah di Jakarta telah ia jual. Semua kenangan buruk di dalamnya ia lelang, dan hasilnya ia sumbangkan. Ia kembali ke pekerjaan lamanya di dunia keuangan, namun kali ini sebagai konsultan independen. Ia mengatur waktunya sendiri, bekerja dari rumahnya di Dago. Rumah masa kecilnya itu kini terasa hidup kembali. Ia merenovasi beberapa bagian, mengecat ulang kamar ibunya dengan warna putih gading yang cerah, dan memenuhi taman belakang dengan lebih banyak mawar putih. Separuh waktunya ia dedikasikan untuk mengurus yayasan yang ia dirikan atas nama ibunya. Panti asuhan yang dulu hanya dibantu renovasinya oleh sang ibu, kini menjadi fokus utama hidup Kanaya. Ia menggunakan keahlian keuangannya untuk memastikan yayasan itu berjalan stabil dan bisa menampung lebih banyak anak. Ia tidak lagi terlihat seperti wanita karir yang tertekan. Rambutnya dibiarkan tergerai alami. Pakaian bermereknya telah berganti dengan blus katun yang nyaman dan celana jeans. Wajahnya lebih sering tersenyum, dan matanya memancarkan kedamaian. Tentu, ia masih merindukan ibunya setiap hari. Tapi kini, rasa rindu itu tidak lagi diiringi penyesalan. Ia tahu, ibunya akan sangat bangga melihatnya sekarang. Ponselnya di atas meja bergetar. Nama, Pak Santoso, muncul di layar. Halo, sore, Pak. Sapa Kanaya ramah. Sore, Bu Kanaya. Maaf mengganggu waktunya. Saya hanya ingin mengabarkan, berkas-berkas terakhir dari penjualan aset startup mantan suami Anda sudah selesai. Semuanya sudah beres. Ah, syukurlah. Terima kasih banyak atas kerja kerasnya, Pak. Sama-sama, Bu. Ah, satu lagi, mungkin Ibu sudah dengar beritanya. Kanaya mengernyit. Berita apa ya, Pak? Soal Pak Bima. Saya dengar dari kolega saya yang mengurus kasus utangnya. Dia keadaannya tidak baik, Bu.
Pak Santoso menceritakan singkat. Setelah bangkrut dan digugat cerai, Bima berusaha meminjam uang ke sana-sini untuk memulai bisnis baru, tapi reputasinya sudah hancur. Influencer simpanannya meninggalkannya begitu tahu rekeningnya kosong. Ia dikejar-kejar debt collector karena utang kartu kredit yang ia gunakan untuk membiayai gaya hidupnya. Dan ibunya, Bu Sinta, lanjut Pak Santoso, rumah di Bintaro itu akhirnya disita bank. Saya dengar beliau sekarang tinggal menumpang dengan kerabat jauhnya di luar kota. Tampaknya teman-teman arisannya juga menjauhinya. Kanaya terdiam sejenak, menatap anak-anak yang masih asyik menggambar. Ada rasa kasihan yang tipis. Tapi hanya itu. Tidak ada amarah, tidak ada dendam, tidak ada penyesalan. Begitu ya, Pak, jawab Kanaya tenang. Semoga mereka bisa belajar dari semua ini. Terima kasih infonya, Pak. Tapi, seperti yang Bapak tahu, itu semua sudah bukan bagian dari hidup saya lagi. Saya mengerti, Bu. Sekali lagi selamat atas kehidupan baru Anda. Saya tutup teleponnya. Kanaya meletakkan ponselnya. Matahari mulai terbenam, mewarnai langit Bandung dengan semburat jingga. Seorang pengurus panti menghampirinya. Bu Kanaya, anak-anak sudah mau makan malam. Ibu tidak ikut makan di sini. Kanaya tersenyum dan bangkit. Tidak, Mbak. Saya pamit pulang dulu. Tolong pastikan Rara minum obatnya. Ya. Pasti, Bu. Hati-hati di jalan. Ia berjalan menuju mobilnya, diantar oleh lambaian tangan anak-anak. Sepanjang perjalanan pulang, ia menyetel musik klasik. Bukan lagi alunan duka, tapi alunan yang menenangkan. Sesampainya di rumah, ia membuat secangkir teh melati hangat. Ia membawanya ke teras belakang, duduk di kursi rotan menghadap taman mawar putih ibunya. Ia sendirian. Tapi ia tidak pernah merasa sesempurna ini. Ia teringat surat ibunya. Kamu berhak bahagia, Naya. Hiduplah untuk dirimu sendiri. Kanaya menyesap tehnya, memejamkan mata, dan merasakan embusan angin malam yang sejuk di wajahnya. Aku bahagia, Ma. Bisiknya pada bintang-bintang yang mulai bermunculan. Aku sangat bahagia.